Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlatul Fitriyah dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Jember. Dari video YouTube kali ini, saya dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI. Sebelumnya saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan rahmat dan hidayahnya pada saya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dengan baik. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat yang berjudul Peran Sekolah sebagai Lembaga Sosialisasi. Baik, di sini apa sajakah yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apakah makna sekolah? Yang kedua, apakah sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak? Yang ketiga, apakah sekolah sebagai screening moral? Yang keempat, apakah sekolah sebagai pembentukan kepribadian? Yang terakhir yaitu apa saja pengaruh keluarga sekolah terhadap individu? Oke, di sini kita akan membahas satu persatu dari pembahasan yang sudah saya bacakan tadi, yaitu yang pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan makna sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang di dalamnya terjadi interaksi antara guru dan murid. Seperti pembelajaran, pada umumnya sekolah itu berjenjang mulai dari tingkat anak-anak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas dan untuk perguruan tinggi. Terbagi menjadi 3 sastra, yaitu sastra 1, 2, dan 3. Biasanya ciri khasnya sekolah yaitu terdapat ruang kelas dan berbagai media pembelajaran untuk kelangsungan proses pembelajaran. Jadi sekolah adalah sebagai lembaga di mana terjadi proses sosialisasi dan proses pembelajaran. Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis, dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. Dari definisi tersebut bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi, sekolah memiliki persyaratan tertentu. Asumsi sekolah sebagai hal yang dibutuhkan dalam pendidikan anak-anak begitu besar sehingga meskipun banyak perdebatan mengenai bentuk sekolah, kurikulum pembelajaran pada sekolah dirancang untuk mengakomodir tantangan dan keterbatasan dari sebuah sistem yang menempatkan sejumlah besar anak di usia yang sama dalam satu ruangan selama 5 atau 6 jam sehari, 6 hari dalam seminggu. Tidak ada yang ajaib yang menyebabkan pentingnya mempelajari pelajaran-pelajaran itu dalam waktu tersebut. Juga tidak ada sesuatu yang suci mengenai pelajaran-pelajaran yang terpilih itu sendiri. Jika kita mundur dan melihat dengan jelas mengenai apa yang diperlukan seorang anak ketika belajar saat mereka beranjak remaja, kita bisa melihat bahwa mereka harus bisa membaca dan menikmati membaca, berbicara dengan baik, menulis dengan koheren, mengerti konsep dasar matematika, tahu cara mencari informasi, memiliki keterampilan, memiliki keyakinan diri dan rasa percaya tinggi akan kemampuan mereka sendiri. Berdasarkan dari beberapa di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang, dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan. Fungsi sekolah secara umum yaitu yang pertama, memberi pengetahuan umum. Manusia tanpa pengetahuan akan sangat sulit beradaptasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah mengajarkan banyak hal mengenai pengetahuan umum kepada para peserta didik. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar.
Keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah diantaranya adalah kemampuan belajar, menulis, dan berhitung. Ketiga keterampilan dasar ini sangat dibutuhkan manusia agar bisa mendapatkan pekerjaan dan bermanfaat bagi masyarakat atau orang lain. Yang ketiga, membentuk pribadi sosial, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Melalui sekolah, para peserta didik dibentuk menjadi individu yang dapat berinteraksi dan bergaul dengan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia. Pendidikan yang didapatkan di sekolah akan memberikan berbagai ilmu pengetahuan bagi manusia. Pengetahuan tersebut akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan masyarakat. Yang terakhir yaitu alat transformasi kebudayaan. Selain memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendidikan di sekolah juga dapat memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh manusia dapat membantu mereka dalam melakukan inovasi ataupun penemuan baru dalam perkembangan pendapat manusia. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apakah yang dimaksud dengan apakah sekolah sebagai lembaga sosialisasi dan pembentukan karakter anak. Baik, di sini sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi memiliki peranan penting untuk membuat norma-norma atau aturan yang ada di sekolah yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Dalam hal ini adalah kepribadian siswa. Sekolah menetapkan berbagai aturan yang seharusnya dijalankan oleh setiap peserta didik. Oleh karena itu, sosialisasi tersebut harus selalu dilakukan. Sosialisasi merupakan suatu proses interaksi antara individu yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Sosialisasi di sekolah dilakukan dengan membimbing siswa tentang kebudayaan atau tradisi yang berlaku di sekolah, di mana siswa harus dapat menyesuaikannya agar ia menjadi siswa yang baik di sekolah. Jadi, sosialisasi di sekolah dimaksudkan sebagai suatu proses yang dapat membentuk kepribadian siswa sesuai dengan norma yang berlaku di sekolah sehingga siswa tersebut dapat menyesuaikan diri dan bertingkah laku seperti kebiasaan pada umumnya. Jadi, sekolah sebagai lembaga sosialisasi memiliki peranan penting untuk membentuk kepribadian anak, sehingga sekolah harus membuat tata tertib sekolah untuk mengatur hidup siswa agar lebih terarah dan menimbulkan kepribadian yang baik. Selain itu, dengan adanya pembentukan kepribadian terhadap anak, membuat anak berkembang dengan lebih baik dan akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Sistem pendidikan formal yaitu sekolah untuk membentuk karakter pribadi yang cerdas, pintar, kreatif, inovatif, berbudi pekerti, mandiri, dan penuh tanggung jawab. Diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa di bawah pengawasan guru. Sekolah juga diartikan sebagai lembaga yang dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, pandai, dan terampil. Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter yang berkesinambungan antara pengetahuan dengan sikap yang dicetuskan melalui perilaku. Selaras dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan karakter ini penting sekali dilaksanakan sebagai proses pembentukan individu yang paripurna di tingkat pendidikan formal seperti sekolah, di mana sekolah sebagai salah satu institusi
yang memiliki tugas penting selain meningkatkan penguasaan informasi dan teknologi, juga bertugas dalam pembentukan kapasitas bertanggung jawab siswa dan upaya pengembangan keputusan yang bijak dalam kehidupannya sehari-hari. Ratna Megawangi 2004 dalam Zaim Al-Mubarak 2008 sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan pada anak, yang kemudian disebut dengan 9 pilar karakter, diantaranya yaitu yang pertama, cinta Tuhan, cinta kebenaran loyal. Yang kedua, tanggung jawab disiplin mandiri. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, hormat santun. Yang kelima, kasih sayang peduli kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, toleransi dan cinta damai. Kesembilan karakter tersebut perlu dibangun sejak dini. Keluarga dan sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembentukan karakter tersebut. Harus ada konsistensi antara keluarga dengan sekolah sehingga terjalin kerjasama yang baik yang mampu memberikan nilai-nilai terbaik untuk anak. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang peran sekolah sebagai screening moral. Di sini saya akan menjelaskan apakah peran sekolah sebagai screening moral, yaitu sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang akan mencetak manusia yang berintegritas tinggi dan bermoral telah banyak mencuri perhatian masyarakat baik dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Perubahan zaman yang semakin pesat ini telah banyak mengubah pola masyarakat. Saat ini Indonesia dihebohkan oleh banyaknya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, khususnya di bidang pendidikan. Penyimpangan kerap kali terjadi. Biasanya penyimpangan yang terjadi seperti pelanggaran moral. Penyimpangan ini biasanya juga terjadi di lingkungan masyarakat dan pelakunya tidak hanya remaja saja, akan tetapi biasa dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat kita menyaksikan pelanggaran moral seperti adanya kekerasan, pelecehan seksual, korupsi, pemalsuan ijazah, perkelahiran, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mengurangi terjadi pelanggaran moral, maka perlu diberikan pendidikan moral bagi setiap individu. Dalam pendidikan, guru bukan hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan juga sebagai pemberi nilai. Maksudnya guru harus mampu menjelaskan materi pembelajaran sekaligus menghubungkan materi tersebut dengan nilai-nilai kehidupan. Guru juga harus dapat menyaring moral siswa. Artinya, seorang guru harus mampu melihat perkembangan moral siswa, apakah lebih baik ataukah lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, guru harus mempunyai sebuah catatan yang berisi tentang moral para siswa yang bertujuan untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang banyak melakukan pelanggaran, dan catatan tersebut bisa menentukan atau menjadi tolak ukur untuk kelulusan siswa nantinya. Ada beberapa hal yang dikembangkan melalui pendidikan, yakni kepribadian dan cara menjalani kehidupan. Dalam pendidikan terdapat 3 unsur, yakni pengajaran, bimbingan, dan pelatihan. Melalui 3 unsur tersebut diharapkan pendidikan mampu membentuk karakter setiap individu. Peserta didik yang mendapatkan pendidikan berkarakter moral akan lebih, yang pertama, mudah memahami situasi moral secara akurat dan menegakkan aturan atau nilai-nilai internalisasi. Yang kedua, mempunyai alat atau metode untuk memecahkan masalah moral yang kompleks. Yang ketiga, tetap berfokus terhadap tugas-tugas akademis dan termotivasi untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran. Yang keempat, mampu memprioritaskan tujuan-tujuan etis untuk pengembangan diri dan memperdayaan sosial.
Oleh karena itu, negara-negara maju turut menekankan pendidikan berkarakter moral tersebut sebagai soft skill yang mengikuti kompetensi pembelajaran. Dengan demikian, lulusan dunia pendidikan akan lebih siap berkompetisi dalam era global saat ini. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apakah sekolah sebagai pembentukan kepribadian. Baik, kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang anak dalam berperilaku baik yang sifatnya tertutup maupun perilaku terbuka. Sekolah sangat memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian anak. Selain itu, sekolah juga tempat untuk menambah pengetahuan, di mana pengetahuan yang tidak ia dapatkan di rumah bisa didapatkan di sekolah. Tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pembentukan moral atau kepribadian siswa. Semisal anak tidak mendapatkan pendidikan moral dari orang tuanya, atau anak memiliki kepribadian buruk. Mungkin hal ini disebabkan karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat untuk mengurus anak. Maka disinilah peran sekolah sangat dibutuhkan dalam hal pembentukan kepribadian anak. Pada hakikatnya, di sekolah seorang anak harus mendapatkan suri tauladan yang baik dari pendidikan. Siswa akan meniru perbuatan dari seorang guru, sehingga guru harus berkelakuan baik agar siswa dapat meniru perbuatan baik tersebut. Pembentukan kepribadian pada anak sebagian besar dari hasil keteladanan yang diamatinya ketika di rumah. Keteladanan dapat diterima dari kedua orang tuanya dan dari orang-orang dewasa dalam keluarganya. Dan di sekolah keteladanan diterimanya dari guru. Oleh karena itu, guru harus memberikan contoh baik atau suri teladan yang baik kepada siswanya. Karena keteladanan yang disuritauladankan oleh guru secara tidak langsung diinternalisasikan atau ditiru oleh siswa. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apakah pengaruh keluarga sekolah terhadap individu. Baik, John Locke berpendapat bahwa dalam perkembangan siswa hingga menjadi manusia yang dewasa sangat ditentukan oleh lingkungan atau pendidikan dari kecil. Dan setiap individu dilahirkan seperti kertas putih, dan lingkungan atau pendidikan yang menulis kertas putih itu. Teori ini dikenal dengan teori tabula rasa. 10 teori tersebut tidaklah lepas dari kenyataannya bahwa keluarga adalah pihak pertama yang menentukan bahkan menuntun kemana anak itu akan dididik. Sejak anak dilahirkan, ia tumbuh dan hidup di tengah-tengah keluarga. Pertama, anak akan berkomunikasi dengan sang ibu, ayah, dan keluarganya. Maka keluargalah yang menjadi lingkungan pertama anak dalam mengisi kepribadiannya tersebut. Jika orang tua berbuat buruk, maka anak akan mudah untuk meniru perbuatan kedua orang tuanya. Jadi orang tua harus memiliki kepribadian yang baik sehingga anak dapat menjadi teladan bagi kepribadian baik sehingga menjadi teladan yang baik untuk anaknya. Sejatinya pendidikan orang tua adalah langkah awal pembentukan karakter dan kepribadian sang anak. Karena anak mendapatkan pendidikan pertama dari orang tua, yang mana hasil dan keberhasilan tersebut dapat tercapai dengan sikap anak. Beberapa hal yang akan mempengaruhi terbentuknya karakter anak yaitu pengasuhan dari orang tua, kasih sayang dan perhatian orang tua, dan keharmonisan rumah tangga serta terjalinnya komunikasinya antar sesama keluarga. Selain itu, sekolah juga berperan penting dalam perkembangan individu terhadap siswa. Sekolah merupakan madrasah kedua setelah keluarga atau orang tua yang ikut andil dalam mempengaruhi kepribadian anak. Untuk itu, pada usia awal sekolah, hubungan guru dan murid sangatlah menentukan. Di sekolah, anak tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi juga dibekali tentang pendidikan moral. Selain itu, di sekolah juga tempat untuk mengembangkan potensi seorang individu, misalnya dengan mengikuti kegiatan bermanfaat di luar akademik seperti
ekstrakurikuler. Selain itu, guru di sekolah juga perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan peran guru dalam mengembangkan kepribadian siswa, seperti guru harus dalam rangka menumbuhkan kepribadian anak, seperti guru harus mampu memberikan arahan kepada siswa agar dapat mencapai keberhasilan. Guru tidak boleh membatasi siswa, akan tetapi guru harus membiarkan siswa melakukan apapun atau suatu hal sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat membantu mengembangkan potensinya. Akan tetapi, jika suatu hal tersebut berupa pelanggaran atau perilaku tidak terpuji, maka guru harus bertindak tegas atau menegur. Guru juga dapat memberikan pujian atau hadiah kepada siswa yang berprestasi, agar siswa tersebut dapat meningkatkan prestasinya. Dengan demikian akan dapat membentuk kepribadian yang baik kepada anak, seperti ambisi, percaya diri, dan mau bekerja keras tanpa putus asa. Sekolah sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan kepribadian akhlak anak didik. Bentuk peran sekolah sebagai agen sosialisasi dalam pembentukan kepribadian anak didik yang dilakukan dengan cara bersosialisasi dengan nilai dan norma yang ada di sekolah, dengan tujuan agar siswa menaati nilai dan norma tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dari kesimpulan makalah yang sudah saya buat, yaitu sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan. Di sekolah dilakukan interaksi baik itu antara warga sekolah. Tak hanya itu, ciri umum dari sekolah itu sendiri adalah dilakukannya proses pembelajaran di dalamnya untuk mengembangkan potensi para siswa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube saya. Sekian, terima kasih.